Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sebelum kami memulai pengetesan mobil-mobil ini, kami isi dulu bensinnya dengan Pertamax Turbo. Karena kedua mobil ini maksimal performanya dengan Pertamax Turbo. Karena dua-duanya pakai turbo. Kami suka turbo. Pertarungan ini telah dimulai sejak lama. Sejak Anda belum lahir. Kami telah tes kedua mobil ini. Dan kami persembahkan untuk Anda videonya. Masuk ke dalam Mercedes seperti masuk ke dalam hotel yang mewah. Masuk ke dalam BMW seperti masuk ke dalam klub malam yang mewah dan modern. Sama-sama dengan ambient light yang pilihan warnanya banyak. Mercy lebih simple dan BMW lebih tidak simple. Simple dalam hal ini bukan berarti jelek, jadi terkesan sangat elegan, namun jadi membosankan. Di BMW tidak simple, didesain yang memang ciri khas BMW tapi tidak membosankan, tergantung selera. Mercedes-Benz S400 rasanya seperti sofa malas dengan headrest bantal yang ikutin bentuk kepala Anda. Sepanjul ataupun sepeang apa kepala Anda, maka bantal ini akan mengikuti bentuknya dan seperti memaksa Anda untuk tidur. Ketika bos duduk di sini, maka kursi kiri depan harus dimajukan habis. Ini benar-benar bisa habis-habisan maju. Sampai kaki Omobi tidak sampai. Kami suka headrest depan kiri ini bisa dilekuk. Dan Mercedes bukan menjadi yang pertama yang bisa begini. Yang pertama adalah Lexus LS. Kami suka ini ada support kakinya, tapi tetap lebih enak support kaki secara menyeluruh yang ada juga di Lexus LS. Di belakang sini teramat sangat enak. Terdapat dua layar independen tapi hanya bisa dikontrol melalui remote ini. BMW 740 Li. Di belakang sini rasa mewahnya berbeda, suasananya beda, dengan sofa malas juga. BMW juga dilengkapi dengan bantal, mungkin karena ngelihat Mercy yang duluan keluar pakai bantal, kemudian diikutin. Ketika jok kiri depan dimajukan habis, yang juga sama-sama bisa dikontrol dari belakang, headrestnya tidak bisa melekuk seperti Mercy. Dan tidak bisa dimajukan se-ekstrim Mercy, jadi seperti lebih lega Mercy. Ada lampu baca yang besar, yang kalau dinyalakan di malam hari untuk baca, kalau Anda masih kegelapan juga, mungkin Anda sudah perlu kacamata baca. Karena lampu ini terang dan besar, tapi terangnya bisa merata sehingga tidak bikin sakit mata. Kemudian duduk depannya, diawali dengan S400. Joknya enak dan bikin cepat ngantuk nyetirnya. S-Class dikenal dapat memperpanjang nyawa, karena di dalam S-Class katanya detak jantung kita lebih lambat. Tapi bikin ngantuk. Kami bermain dengan puter-puteran ini, yang untuk mengontrol layar besar itu
Entah kenapa Mercedes zaman sekarang agak susah menu-menunya. Ada tombol-tombol nomor untuk menginput nomor yang membuat kemudahan pada saat mencet-mencet sambil nyetir, karena kalau diraba nongol di layarnya lagi meraba angka berapa. Kemudian navigasinya, kami suka layar besarnya, menampilkan peta yang bikin mudah dilihat sehingga menghindari kesasar. Dan percaya sama saya, kesasar pakai mobil mewah besar itu tidak enak. Setirnya cukup unik dengan 2 spokes. Yang kami kurang suka pada Mercedes-Benz zaman sekarang itu adalah shifternya. Letaknya itu gampang kebalik dengan combination switch. Ya memang transmisi otomatis zaman sekarang ini tidak perlu diinput secara mechanical dari supir. Jadi hanya sekedar switch elektronik. Tapi ya menghilangkan sensasi nyetir mobil. Namun sangat terasa hentakan apabila dipindah giginya. Tenaganya mantap, tidak terkesan mobil besar yang malas. Walau dari luar terlihat gemuk dan berlemak, tapi mesinnya berotot. Sekitar 300 horsepower dengan torsi 480 Nm pada 3.500 sampai 5.250 rpm. Karena turbo, kami suka turbo. Walaupun mobil ini berat, tapi mobil ini bisa berlari kencang. Sebentar, sebelum kami lupa ingin menyampaikan bahwa kami suka instrumen cluster yang full LCD. Tapi untuk Mercedes-Benz ini agak kurang enak dilihat, kurang dinamis. Suspensinya sangat empuk, agak terasa limbung karena menopang badan yang besar, walaupun di mode sport. Kami kurang suka letak tombol mode sport ini karena agak susah diraba untuk dipencet. Harus dilihat dulu, takut salah pencet. Jalan lurus pakai mobil ini enak dipakai kencang, tapi jalan belok-belok sebaiknya jangan. Ya memang ini bukan mobil sport, jadi sangat wajar. Kemudian kepraktisannya. Di S-Class ini punya banyak penyimpanan yang cukup lega. Kelemahannya terletak pada bagasinya. Karena mobil ini ada cool box-nya untuk menghindari bos-bos yang duduk di belakang ini kehausan dan jadi gampang marah. Tapi jadi faktor kelemahan karena makan space bagasi. Posisinya persis di tengah yang sangat mengganggu, padahal kanan kirinya kosong. Kami beralih ke BMW. Masuk ke dalam mobil ini memang terasa jauh berbeda dengan masuk Mercedes. Seperti biasa pada generasi-generasi sebelumnya terasa lebih advance, dengan kualitas material yang lebih baik daripada S-Class. Sama-sama pakai instrumen cluster yang full LCD, tapi yang ini lebih enak dilihat. Juga karena dibantu dengan bentuk fisik chrome untuk mempertegas kedua gauge besarnya. Kalau driving mode-nya diatur-atur, berubah pula bentuknya. Cara merubah driving mode-nya juga mudah diraih dan dirasa. Namun joknya kami lebih suka di Mercedes. Memang yang ini joknya canggih. Kami terhibur dengan adanya tampilan fungsi apabila sedang meraba switch electric seat-nya, sehingga tahu sedang ingin mengatur apa. Ngomong-ngomong soal switch, seperti tadi yang saya bilang bahwa transmisi otomatis modern hanya sekedar switch elektronik. Tapi yang ini posisinya masih di tempat seharusnya batang shifter. Walaupun kami kadang-kadang suka salah oper karena harus pencet itu. Dan jauh lebih smooth dan tidak terasa pindah-pindah giginya dibanding Mercedes-Benz. Kemudian kami bermain-main dengan ini yang selalu ditemukan di BMW dan Mini. Memang menunya lebih mudah daripada Mercedes,
Tapi kami sangat tidak suka melihat layarnya. Dibanding dengan Mercedes-Benz tadi, ini layarnya kecil. Tidak sampai membutuhkan kacamata baca atau teropong bintang untuk melihatnya. Tapi ini terlalu kecil untuk mobil semahal ini. Navigasinya dengan pajangan gedung-gedung 3 dimensi yang hanya sekedar pajangan. Namun yang ini bukan pajangan. Seri 7 ini memiliki 4 kamera yang dengan pintarnya bisa mengolah menjadi seperti ini. Bisa diputar-putar dengan gestur tangan. Oh iya, mengenai gestur tangan. Lumayan ada gunanya, apalagi bisa mengatur volume audio. Tapi kita jadi harus belajar untuk melakukannya. Biasanya percobaan pertama selalu gagal. Teknologi kontrol dengan gestur tangan atau jari masih terlalu awal menurut kami untuk diaplikasikan. Nyetir mobil ini lebih semangat daripada S-Class. Ini mobil lebih kencang dan lebih terasa nyetir mobil. Kalau digaspol dengan mode sport, luar biasa. Performa 0 ke 100 km per jamnya mobil ini adalah 5,6 detik, itu klaim pabrikan. Itu performanya seperti seekor mobil sport. Mesinnya sama-sama V6 3000 cc. Berat S-Class tidak jauh beda dibandingkan mobil yang ini yang konon katanya carbon core. Jadi sebagian bodinya pakai material carbon fiber. Tapi kenapa lebih kencang? Ya simpelnya gini, tenaga yang dihasilkan lebih. Saya tidak bicara horsepowernya karena selisihnya tidak terlalu banyak, tapi torsinya. Mobil ini punya torsi maksimal 450 Nm yang sebenarnya juga tidak jauh beda dengan Mercedes-Benz tadi, tapi berlaku di 1380 sampai 5000 rpm. Dari rpm yang sangat rendah sekali, itu akan membuat lebih kencang dan kemungkinan lebih hemat. Kenapa dengan kapasitas mesin yang mirip bisa berbeda? Itu karena turbo. Pabrikan maupun modifikator bisa mengatur seberapa kuat output tenaganya. Karena penasaran, kami tes seberapa besar boost pada kedua mobil ini. Pada S-Class, boost turbo maksimalnya pada hampir 10 PSI, jadi hampir 0,7 bar. Seperti settingan kami pada Ayla turbo kami. Di seri 7, boost maksimalnya adalah 15 PSI. Itu 1 bar lebih. Sama-sama berturbo yang berarti sudah jelas. Minuman yang tepat untuk kedua mobil ini adalah Pertamax Turbo. Kemudian kami tes handlingnya. Karena ini adalah BMW, sheer driving pleasure. Kami matikan stability control dan traction controlnya dan rubah semua mode menjadi mode sport. Oke, begini. Ini adalah sedan besar yang gemuk. Jadi intinya sedan besar tidak suka dipakai nikung kencang. Seekor sedan besar lebih suka trek lurus. Seri 7 yang ini lebih empuk dibanding generasi sebelumnya. Ada mode comfort dan ada juga yang comfort plus untuk kenyamanan lebih. Karena sebagian dari Anda suka yang plus-plus. BMW mau memplus-pluskan kenyamanan, tapi tetap lebih nyaman Mercedes-Benz. Selain dari kedua mobil ini, ada Audi A8, ada Jaguar XJ, dan menurut kami yang ternyaman sebenarnya adalah Lexus LS. Kedua mobil ini ada beberapa kesamaan yang menurut kami tidak terlalu penting. Kedua mobil ini ada parfumnya. Untuk kami tidak suka wangi-wangian apapun yang ada di dalam mobil. Kami lebih suka bau jok kulit. Kemudian ada lagi arah kiblat. Yes, arah kiblat itu memang penting kalau mau sholat, bukan kalau lagi nyetir. Masih lebih penting lagi reminder waktu sholat, sehingga dalam perjalanan bisa berhenti sejenak di masjid kalau azan. Bagi pengguna aplikasi navigasi di handphone, sebaiknya lebih berhati-hati menggunakan pada mobil ini, karena kedua mobil ini tidak suka jalan tikus.
Overall, apabila Anda seorang yang mampu dan jarang nyetir sendiri, belilah S-Class. Karena Mercedes-Benz S-Class ini sangat nyaman duduk di belakang. Apabila Anda masih sering nyetir sendiri, maka belilah seri 7. Apabila Anda teramat sangat mampu, belilah keduanya. Yang satu nomor polisinya ganjil dan yang satu lagi genap. Yang penting belinya tunai. Buat apa berdarah-darah bayar cicilan gara-gara mau gaya dan nyaman? Untuk urusan gaya dan kenyamanan, sebaiknya sesuai dengan porsi kantong Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan kedua mobil ini dan merek mobil lain yang kami sebutkan tadi. Tapi kami dibayar oleh AdSense Google melalui iklan di YouTube. Dan video ini dibensinkan oleh Pertamax Turbo. Kami suka turbo. Jangan lupa follow semua sosial media kami dan terima kasih telah menonton. Und da habe ich gerade ganz simpel wie ein Schauspieler ehrgeizig reagiert und gedacht, ja klar, das mache ich.